bisa masuk mall, makan bebas, tidak mikir ketakutan karena ada pandemi. Jadi kita bisa hangout, bisa belanja tanpa ada rasa khawatir dan takut. Hai Radar Malam People, kembali lagi bersama saya Selma Kirana di podcast Rama Podcast gitu kan. Nah, masih bertemakan merah putih nih, spesial kado dari Radar Malang untuk Indonesia bersama dengan 17 tokoh Malang Raya dari berbagai macam profesi. Kita kemarin sempat melihat ada dokter, ada pelatih, atlet ada juga, anak-anak SMA juga ada. Nah, ini merupakan tokoh baru nih yang mungkin kehadirannya itu sebenarnya bisa kita rasakan di mana-mana, tapi nggak kelirik gitu kan. Nah, ini ada bersama saya Bapak Suwanto. Biar memperkenalkan diri dulu deh, siapa sih Pak Suwanto ini? Silakan Bapak. Iya, panggilnya apa nih? Rama Podcast, sahabat Radar Malang. Oh, sahabat Radar Malang, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suwanto. Kebetulan kalau untuk saat ini saya menjabat sebagai Mall Director Lipo Plaza Batu dan juga Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia untuk DPC Malang. Oke, jadi profesornya mall-mall kayaknya ya, kalau boleh saya bilang. Wah, ini senang banget ini ibu-ibu, bunda-bunda saya terutama, karena gini Pak, kemarin tuh beberapa saat yang lalu saya kan pasti di akhir podcast saya menyelipkan apa sih makna merdeka bagi rekan-rekan tuh apa. Rata-rata yang wanita jawabannya adalah gimana saya bisa shopping tanpa lihat harga. Nah, ini jawabannya nih, mari kita mengulik sebenarnya pusat perbelanjaan itu punya rahasia apa aja sih gitu. Baik Pak, Bapak sehat? Alhamdulillah. Sehat ya, harus sehat ya. Harus sehat 2 tahun kemarin lolos Pak? Lolos. Sempat mencicipi nggak? Enggak pernah. Luar biasa sekali. Padahal kalau mall banyak orang ya. Betul, betul. Tapi alhamdulillah enggak pernah. Ya, mungkin garda terdepan ya, justru diberi kekuatan yang lebih gitu ya. Bisa jadi luar biasa sekali. Bapak, saya tuh penasaran sebenarnya APPBI, betul ya? Betul. APPBI itu sendiri apa sih Pak? Jadi APPBI itu adalah sebuah asosiasi yang menaungi seluruh pusat perbelanjaan di Indonesia. Jadi secara resmi itu nasional punya. Jadi kebetulan kalau di Malang itu namanya DPC. DPC itu tergabung ada sekitar 10 mall di seluruh Malang Raya. Jadi ada di Batu dan di Malang Kota. Iya. Terus kemudian kalau di tingkat berikutnya adalah DPD. Itu di Surabaya. Itu, itu ya? Banyak juga, lebih daripada 10, banyak sekali. Dan kemudian pada pusatnya ada di Jakarta sana. Dan kebetulan hampir seluruh shopping center di Indonesia itu tergabung dalam asosiasi namanya APPBI tersebut. Jadi kalau mau tahu atau mau punya kenalan orang dalam nih, biar tahu kapan sih diskon-diskon gitu bisa ya Pak ya. Kenalan sama rekan-rekan dari APPBI ini ya Pak ya. Nah, berbicara mengenai 2 tahun kemarin, semua lini itu terdampak dengan pandemi, terutama pusat perbelanjaan. Sebenarnya menurut saya nggak cuman mallnya Pak, nggak cuman pusat perbelanjaannya, kita juga terdampak, terutama para wanita. Karena nggak bisa ke mall itu adalah hal yang bikin stres loh Pak. Kadang karena kita tuh ke pusat perbelanjaan, mungkin saya dan rekan-rekan wanita yang lain nggak harus belanja. Iya, window shopping ya. Jadi cuma dia jalan-jalan aja, happy ya. jalan-jalan udah happy. Stres itu udah hilang gitu. Nah, sekarang tuh gimana Pak kondisi pusat perbelanjaan after pandemi kemarin ini? Iya, jadi memang pandemi ini memang kita tidak pernah duga sebelumnya ya. Tahun 2019 pandemi muncul, kemudian lockdown kalau bahasanya apa tuh PSBB ya. Itu memang berdampak yang luar biasa. Hampir traffic kami seluruh shopping center di Indonesia itu benar-benar drop sekali, bahkan ada yang karena tutup ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi setelah buka pun tidak bisa langsung kembali normal. Kita bisa turun di angka itu ada macam-macam sih. Bahkan kemarin saya baca juga di Detik.com ada beberapa mall di Jakarta ini benar-benar dalam tanda kutip sudah hidup segan mati tak mau. Karena benar-benar hancur gitu loh, secara bisnis hancur, tenan juga sudah pada nggak mau masuk, pengunjung juga sama. Artinya memang ada beberapa yang shopping center atau pusat perbelanjaan yang memang mereka juga sekarang malah justru mulai bangkit meskipun tidak bisa sama dengan tahun 2019. Kalau kita ngomong secara traffic nih, di tahun 2022 ini kita sudah kembali lumayan ya, tetapi belum bisa kembali di angka 100% kalau komparasinya di tahun 2019.
Ada beberapa mall yang sudah kembali di angka 80-85%, tapi Paling ada tinggi beberapa masih 80. Iya, tetapi ada juga mall-mall yang sekarang benar-benar sudah tiarap hanya di angka 50, bahkan ada yang 40%. Itulah fakta. Artinya memang kondisi pandemi yang sampai dengan sekarang ini belum bisa kembali seperti sedia kala. Itu kalau dilihat dari traffic secara customer. Nah sekarang kalau kita bicara tentang transaksi juga sama. Artinya secara transaksi juga mengalami penurunan yang luar biasa. Jadi masyarakat sekarang ini lebih banyak menahan uangnya karena kondisi akhirnya berdampak pada krisis ekonomi secara tidak langsung. Betul. Nah itu juga berpengaruh sehingga orang itu lebih banyak nahan. Orang lebih suka bener tadi di shopping, jalan-jalan, hanya sekedar makan. Tetapi secara konsumtif itu barang-barang yang lain mereka masih menahan untuk itu. Yaitu bedanya sekarang ada perbedaan habit. Nah habit yang berikutnya adalah sekarang ini customer yang datang ke mall ini mereka tidak lagi berlama-lama senangnya. Paling banter cuma 1 jam gitu kan. Kalau dulu kita bisa tanya nih, bisa sampai 3-5 jam ya bertahan. Sekarang shopping lah, bener-bener. Bener, kalau sekarang itu orang datang, yang penting apa perlunya, kemudian foto-foto, makan-makan, pulang. Itu happy-nya sudah agak berubah. Plus kemudian bedanya lagi sekarang secara basket size. Kalau di kami namanya basket size. Basket size justru malah meningkat. Jadi setiap transaksi satu orang itu sekarang lebih meningkat dibandingkan sebelumnya. Meskipun yang beli juga nggak sebanyak seperti sebelumnya ketika pandemi. Nanti artinya apa? Orang-orang sekarang lebih suka, belanja banyak ini. Kemudian nanti bisa untuk berapa hari. Daripada kalau dulu mungkin bisa sehari 2 hari. Kalau sekarang kalau bisa untuk seminggu ya sudah, nggak perlu lagi. Ya kayak gitu. Jadi pandemi ini berdampak pada perubahan-perubahan habit masyarakat kita ketika mereka masuk ke dalam pusat perbelanjaan. Oke, nggak kerasa ya Pak ya, ternyata saya baru ngeh nih, lininya di pusat perbelanjaan ini yang berubah sebanyak itu juga, bahkan habitnya manusia itu juga bisa dilihat dari pusat perbelanjaan itu juga. Gitu ya. Kalau dulu ibaratnya orang sekali purchase sih 150 gitu kan, dulu 150, nah, sekarang ini sudah diangkat 250, tetapi mereka ya udah 250 ini saya bisa tahan nih sampai beberapa hari, nggak perlu lagi belanja segala macam. Tetapi secara belanjaan jauh lebih banyak, kayak gitu loh. Tapi ya itu tadi tingkat kunjungannya, cuman biasanya kan keluar masuk gitu ya Pak ya, kita ngelihatnya. Tapi ada nggak sih Pak perbedaan yang sangat signifikan? Rekan-rekan dari pusat perbelanjaan ini sempat kaget nggak? Dari yang kemarin bener-bener kalem banget nih, terus tiba-tiba kita bisa bilang bahwa 6 bulan ini adalah masa-masa transisi orang itu keluar dari kandang. Kita udah bisa jauh lebih bebas untuk berkeliaran kemana-mana. Ada nggak sih kerasa dari rekan-rekan di pusat perbelanjaan? Pasti kagetnya gitu. Kalau kagetnya sih enggak, kita sudah memprediksikan ini karena ibaratnya kan namanya orang ya di mana-mana kalau ditahan terus nggak boleh keluar, nggak boleh melakukan aktivitas, apalagi memang pusat perbelanjaan ini adalah suatu tempat di mana family bisa berkumpul bareng, ya bisa hangout bareng untuk rilis stres. Salah satunya kan kayak gitu. Selain juga belanja, pasti tentunya. Nah, ketika benar-benar sudah dibebaskan, ya pasti kita sudah memprediksikan bahwa ini pasti akan akan sudah mulai melejit nih secara traffic nih. Meskipun kalau kita bicara tentang datanya, sebenarnya nggak bisa nyampe seperti tahun 2019 sebelumnya. Tetapi sudah oke lah, maksudnya pemerintah juga mengerti dengan kondisi kami para pengusaha di mana ya udahlah ibaratnya sementara ini kita bisa running aja ya, yang penting roda ekonomi bisa jalan itu udah cukup bagus banget gitu. Nah sekarang ya kita lagi coba lagi bagaimana caranya supaya bisa kembali di angka seperti sebelumnya di tahun 2019. Minimal sama kayak di 2019 gitu ya Pak? Iya, betul. Kalau boleh saya bilang Pak, bahwa sebenarnya perputaran duit tercepat itu ada di mall, itu benar nggak sih Pak? Pasti. Gitu ya? Iya. Berarti kemarin 2 tahun tuh sempat benar-benar banyak banget ya Pak? Bisa dibilang hampir 50% mungkin ya pengangguran ini, layoff itu dari pusat perbelanjaan. Betul, ya Pak ya? salah satunya begitu. Karena memang mau tidak mau kan hampir semua orang kebutuhan masyarakat lebih banyak orang menghabiskan di mall. Di mall gitu ya? Iya. Tapi menurut Pak Suwarno sendiri, orang Indonesia ini seberapa konsumtif sih Pak? Indonesia sebenarnya sangat konsumtif, makanya kenapa kita ini kalau boleh dikatakan secara internasional overview kan menjadi sasaran dari negara-negara lain untuk ini kan, investasi, untuk jadikan buka. Investasi terus kemudian untuk ekspor mereka ke kita jadi importir kayak gitu. Karena kita memahami bahwa memang masyarakat kita itu kan banyak sekali ya. Nah terus kemudian gayanya juga termasuk gaya konsumtif kalau masyarakat Indonesia. Artinya memang kalau untuk kegiatan bisnis kami ini sebenarnya cukup masih sangat prospek.
gitu, karena masih menjadi pertimbangan bahwa masyarakat merasa yaitu saya hangout enak nih, kemudian belanja juga enak, kemudian saya rilis stres juga enak di mall kayak gitu. Gitu ya, itulah Indonesia. Siapa sih yang betah lama-lama nggak ke mall? Betul. Kita aja kemarin sempat ditutup kan, beberapa mall di Malang kan sempat ditutup agak lama ya, beberapa bulan gitu. Itu rasanya, ya Allah, baunya mall ini seger banget. Banyak yang nelpon saya teman-teman tuh begitu. Kapan buka? Teman kan karena memang peraturan pemerintah ya mau tidak mau ya kita harus ngikutin. Nah itu pasti juga ada perbedaan ya Pak ya. Sebelum pandemi kita bisa benar-benar sangat bebas banget keluar masuk gitu kan. Sekarang ada beberapa habit juga yang harus menyesuaikan. Seperti contohnya scan Peduli Lindungi, itu sempat nggak Pak menuai protes di awal? Kan sempat rame itu Pak, anak kecil nggak boleh dibawa masuk ke mall, terus sekarang harus dosis 3 segala macam. Itu gimana APPBI untuk? Iya, artinya memang segala sesuatu yang baru itu kan pasti akan ada pro kontra pasti muncul. Kemudian harus ada penyesuaian, pasti juga seperti itu. Jadi wajar aja ketika pertama kali dilakukan harus wajib Peduli Lindungi juga sama, banyak sekali komplain yang masuk, kemudian banyak ibu-ibu terutama mengeluh karena nggak bisa masuk karena mereka agak ribet lah, ngapain Peduli Lindungi segala macam. Tetapi kembali bahwa ketika itu sudah menjadi sebuah kebiasaan habit, jadi menjadi suatu hal yang biasa. Dan buat kami setelah kita lihat, mereka sudah aware, mereka sudah juga sadar tentang Peduli Lindungi, dan mereka hampir semua punya aplikasi di HP mereka, yang ada masalah gitu loh. Nah, buktinya apa? Lihat traffic kita sudah, yaitu kembali sudah di angka 80%, 85% sudah kecapai di angka itu. Artinya masyarakat sudah peduli terhadap hal-hal yang sifatnya perubahan-perubahan yang terjadi. Benar-benar new era banget ya Pak ya. Terus masih ya Pak ya, sampai sekarang itu untuk beberapa store itu harus ada pembatasan, itu masih nggak sih Pak di beberapa mall? Kalau sekarang sih ada tetap, tapi tidak seketat dulu ya. Kayak misalkan kita juga wajib masker, kita masih tetap ketatin gitu kan. Terus kemudian cuci tangan juga sama, tetapi mungkin bedanya adalah masyarakat sekarang jauh lebih sadar ya. Jadi lebih mudah, jadi tanpa kita harus ngomong mereka udah ngelakuin. Kadang ada security mau mendekat aja langsung bingung maskernya gimana gitu kan. Karena memang sudah jadi kebiasaan, akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang dari tadinya suatu hal yang baru yang mereka boleh dikatakan ini apa-apaan sih gitu kan. Sekarang sudah memang semuanya diatur gitu kan. Sekarang udah mulai bisa menerima semuanya ya. Betul. Baik, nah menurut Pak Suwarno sendiri selaku salah satu dari pengurus APPBI ini, siapa sih Pak yang paling bertanggung jawab terhadap peningkatan pengunjung di mall? Ya, kalau kita bicara tentang tanggung jawab terhadap kenaikan, pasti masing-masing manajemen mall. Jadi di dalam mall itu kan ada manajemen, ada pengelolanya, badan pengelola kalau kami nyebutnya. Itu pasti akan bertanggung jawab bagaimana masing-masing mall itu punya strategi untuk menaikkan trafficnya di setiap mall. Berarti kita tuh juga harus mempelajari geografisnya, SDM-nya di setiap pembangunan mall tuh seperti itu ya Pak ya? Pasti, kita kalau sebutnya dengan visibility study. Jadi dalam sebuah bisnis kan pasti ada seperti itu, bukannya di mall sih. Hampir semua bisnis ketika mereka mau bangun sebuah bisnis itu kan mereka mempelajari tentang demografisnya seperti apa, terus kemudian jumlah populasi seperti apa, kemudian di sini pasti akan pelajari terus dari segi jenis kelamin seperti apa, kan kita pelajari semua pastinya kesana. Gender segala macem lah ya, pokoknya sebelum mendirikan mall itu adalah ya yang harus dipelajari dan diriset gitu ya. Nah Pak, dalam sebuah kota sendiri apakah ada syarat-syarat khusus untuk pendirian mall Pak? Maksudnya harus harus orangnya jumlahnya segini nih, penduduknya harus seperti ini nih, bikin mall tuh harus bertingkat seperti ini. Ada nggak sih Pak syarat-syarat khusus? Oh, kalau syarat khusus enggak, itu tergantung dari masing-masing pengusaha bagaimana bagaimana mereka membaca sebuah peluang dalam sebuah daerah tertentu. Kayak misalkan Malang ini kan kita udah tahu nih karakter Malang seperti apa. Kemudian kita lihat dari UMR-nya seperti apa. Terus kemudian penyokong ekonomi terbesar itu seperti apa yang di Kota Malang gitu loh. Misalkan ini kebanyakan adalah pegawai, kebanyakan beberapa perusahaan-perusahaan yang lain juga ada. Otomatis ini kayaknya cocok kalau mall dengan karakter ini. Makanya kenapa mall itu pun juga akan dipelajari. Maksudnya tidak semua daerah akan dibuat ada kelasnya nih, mall kelas A, B, C nih. Jadi kalau kelasnya A itu harus di kota mana seperti apa. Kalau Jakarta pasti akan bisa masuk. Surabaya kelas A masuk seperti grupnya Pakuwon yang jauh lebih eksklusif kalau dikatakan. Karena kita tahu bahwa kemampuan masyarakatnya, daya belinya pasti mampu nih gitu loh. Kalau yang di Malang mau dikasih kelas A juga agak berat, makanya kelasnya B sama C itu baru bisa masuk. Karena kita mempelajari juga bahwa masyarakat di Malang
boleh dikatakan banyak mahasiswa. Kalau kita hantam di A, ya bisa. Tetapi kan sampai sejauh mana kekuatan finansial mereka, ya kan? Artinya memang ada beberapa kota-kota yang memang kita pelajari bahwa ini nggak biasa nih kelasnya apa nih. Ya, jadi dari awal kita sudah mapping itu, gitu loh. Oke, itu baru tahu kan kalau mall itu ternyata ada kelas-kelasnya sendiri, gitu kan? Mungkin itu adalah hal yang baru untuk penonton setianya Radar Malam People, Pak. Dikiranya mall itu sama semua gitu, padahal enggak ya. Itu beda, kenapa mungkin ya Pak ya? Berbeda. Ada tinen yang ada di mall ini nggak ada di mall ini, betul, karena ya itu tadi target marketnya memang berbeda gitu ya Pak ya. Baik, nah selama 2 tahun pandemi kemarin, tenen atau bagian mana sih Pak yang paling sangat terpukul di mall itu? Pengelolanya kah, tinennya kah, atau APPBI pun cukup terdampak nih? Semua. Semua, kita bicara tentang customer juga terdampak, tenan juga terdampak. Terus kemudian kita ngomong pengunjung juga terdampak, kami manajemen juga berdampak. Bahkan kita pengelola kan banyak sekali lah, departemennya banyak. Jadi mau nggak mau juga kita harus merasakan yang sama. Ada yang dirumahkan sebagian, ada yang harus dipangkas salary-nya habis-habisan supaya bisnis tetap bisa berjalan dan survive gitu dalam keadaan seperti itu. Jadi memang pandemi ini bukan hanya sekedar manajemen, building manajemen aja yang terkena, tapi semuanya kena. Semua lini ya? Semua lini. Iya sih, fansnya Mollers ini juga udah pada, aduh pusing gitu kan. Nah, lalu apa Pak yang rata-rata yang dicanangkan atau yang akan digerakkan nih untuk tetap pengunjung ini, untuk tetap menarik pengunjung bagi beberapa mall tuh apa saja sih Pak kira-kira trik jitu nih untuk tetap menarik pengunjung di era yang seperti ini? Oke, kalau keadaan seperti ini memang masing-masing mall punya strategi masing-masing. Itu tergantung dari manajemen mereka mau bagaimana mereka membuat sebuah strategi dalam bisnis mereka. Tetapi ada beberapa mall yang memang mempunyai strategi dengan cara re-layout. Re-layout itu misalkan kita merubah beberapa zonasi tenan supaya jauh lebih menarik, menambahi beberapa tenancy mix bahasa kami, tenan-tenan yang lain yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Ada beberapa strategi juga mall-mall yang lain dengan cara dekoratif, jika mereka merubah dekorasi yang dimana menjadi selfie spot buat beberapa customer. Ada beberapa juga tenan-tenan pusat perbelanjaan dengan strategi mereka merubah konsep mallnya. Yang tadinya kalau misalkan banyakan fashion nih, kalian sekarang ganti teknologi deh biar nggak terlalu gitu ya, seperti itu. Jadi itu tergantung masing-masing dari pusat belanjaan, mereka punya strategi seperti apa. Jadi setiap mall itu sebenarnya punya karakter ya. Meskipun kita ngomong ya tetap aja isinya tenan-tenan, tetapi kita bisa lihat nih bahwa ini banyak kan di mana nih segmentasinya. Ada yang segmentasi family, ada yang segmentasi keluarga muda, ada eksekutif, ada mahasiswa. Ada yang segmentasi ini lebih banyak ke anak-anak, nah kayak gitu. Memang kalau mall kita ngomong pasti akan banyak juga family masuk di segala macam. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat secara data, kita pelajari setiap karakter mall, itu akan berbeda. Bahwa mall ini tuh pasti banyak mahasiswanya, mall ini pasti banyak keluarganya, ya dari gitu keluarga yang mulai apa. Terus mall ini lebih banyak eksekutif mudanya, banyak tempat nongkrong yang kelas yang berkelas ya gitu. Nah, mall ini pasti akan banyak anak-anaknya. Nah, gitu itu bisa dipelajari dari setiap masing-masing mall. Mereka punya strategi masing-masing bagaimana mereka bisa menggrab customer supaya mereka bisa masuk dengan cara tadi itu. Oke, gitu. Jadi punya karakter sendiri-sendiri sebenarnya ya sudah masing-masing mall ini gitu. Nah, Pak, berarti untuk nggak cuman lini-lini tertentu nih yang pasti kan dari lini profesi kesehatan itu sudah pasti ikut perubahan nih. Ternyata pusat perbelanjaan pun juga harus ikut berubah terus ya Pak ya? Pasti. Mengikuti lifestyle. Dimana sekarang dengan adanya sosial media, semua serba digital, itu kan lifestyle tuh berubahnya udah tiap detik gitu ya. Dan mall juga harus, semua pusat perbelanjaan juga harus mengikuti itu ya Pak? Pasti. Jadi disrupsi ini akan terjadi dalam semuanya, dalam kehidupan masyarakat, juga dalam kehidupan bisnis juga. Artinya memang setiap bisnis harus adaptif terhadap perubahan-perubahan itu. Nah sekarang kalau kita ngomong dengan adanya perubahan sekarang banyak media sosial, bagaimana ya kita manfaatin itu. Makanya dari kami juga sekarang sudah bermain untuk marketingnya dengan cara pakai TikTok, karena sekarang lagi booming gitu kan. Kami juga maintain terus Instagram, Facebook dan segala macam, kami juga maintain itu. Dan memang bahasanya juga agak berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu media promosi itu dengan menggunakan billboard, efektif, sekarang sudah agak lain. Sudah lebih banyak ke media sosial yang kita garap. Artinya apa? Bahwa perubahan-perubahan ini memang harus diikutin ya. Jadi mall pun selaku bisnis, selaku
terdampak juga terhadap perubahan ini, juga kita harus adaptif terhadap perubahan dan kita harus ngikutin. Nah, seperti Radar Malang sekarang, dulu saya tahu sekali ini nggak ada podcast, sekarang ada podcastnya. Nah, hal itu memang perlu sekali dalam sebuah bisnis untuk bagaimana supaya survive dan bisa bertahan dengan perubahan-perubahan yang memang memaksa kita untuk bisa adaptif. Kalau enggak ya pasti kita akan tergerus dengan perubahan itu. Iya, tenggelam dengan zaman pasti. Benar. Ya. Nah itu kadang juga saya sempat bingung. Padahal mall ini nggak usah istilahnya ya, nggak usah promosi, orang sudah datang gitu loh. Betul. Tapi kenapa masih tetap promosi? Kadang itu kita mikirnya. Ya. Oke. Nah lebih tepatnya kalau kita ngomong kan dalam bahasa marketing kita ini ibaratnya brainwashing harus kami lakukan terus. Ya, boleh dikatakan contoh aja produk. Sekarang kalau kita melihat Pepsodent itu sudah tahun berapa sampai sekarang kan masih tetap muncul terus. Karena apa? Untuk brainwashing itu, untuk selalu orang reminder. Ya, bahkan merek lain orang menyebutnya juga tetap Pepsodent, kayak seperti itu. Nah sama dalam dunia mall pun juga kita harus melakukan seperti itu. Dimana branding itu harus kami bangun terus dengan activity, meski ada event dan segala macam. Terus kemudian promosi gitu kan, dengan diskon atau segala macamnya, atau dengan yang lain itu pasti kami lakukan karena mau tidak mau kita juga adalah part of business. Kita adalah bagian dari bisnis yang memang mau tidak mau juga kita harus adaptif terhadap itu. Bahkan sekarang ini kalau kita ngomong marketplace sudah ada dimanapun, kita ini coba adaptif dengan cara apa? Ya omnichannel. Omnichannel di mana? Offline online harus jalan, itu omnichannel. Jadi kita harus jalankan itu. Jadi artinya sampai kapanpun kalau dulu ada kekhawatiran, ya kan? Dengan adanya online shop pasti nanti pusat perbelanjaan akan turun. Ternyata enggak. Ternyata itu masa justru saling mendukung. Karena apa? Ada beberapa tenan-tenan yang memang mereka menyediakan online gitu kan. Kemudian ada beberapa customer yang pengen lihat bener nggak sih sebenarnya ini yang dijual. Mereka datang ke mallnya untuk memastikan barang tersebut. Meskipun ini transaksinya juga via online gitu loh. Jadi artinya sekarang gayanya sudah begitu. Dan kalau kita lihat memang secara masyarakat kita kan yang melek online kan hanya generasi Gen Y, Gen Z dan milenial kan. Tapi untuk yang generasi baby boomers juga nggak memahami itu. Betul. Ya mereka lebih enjoy untuk datang itu. Makanya kenapa sekarang mall itu lebih banyak membuat sebuah experience atau pengalaman. Experience seperti apa? Ya kita coba dengan dekoratif itu. Kenapa? Beda kalau sampean ibaratnya foto dengan teknologi tanpa harus berkunjung akan feel-nya berbeda dengan ketika berkunjung kita selfie bareng di situ. Makan juga sama, online kita bisa order online, tetapi beda dengan cara kita datang ke mall kita makan sambil lihat. Itu namanya experience. Nah, itulah yang kami bangun sekarang di mana bahwa dalam dunia shopping center juga ada berubah. Ya, kita harus bangun sebuah experience customer supaya mereka lebih enjoy untuk bisa datang. Meskipun ada online, ya akan tetap offline akan tetap berjalan gitu loh. Karena mungkin karakter orang Indonesia sendiri semuanya butuh sentuhan gitu tadi ya Pak ya. Jadi nggak semuanya itu percaya sama yang di visual gitu ya. Jadi apalagi sekarang juga banyak sekali kan kalau kita bilang tentang marketplace yang di online itu kan banyak sekali barang tidak sesuai, ya kan, harganya juga nggak sesuai, kadang-kadang bentuknya yang minta apa, jatuhnya berapa gitu kan. Nah hal itu juga kadang-kadang masyarakat Indonesia masih, yaitu tadi ngomong lebih ragu suka, gitu. Iya lebih ragu dan kemudian lebih suka kalau dia bisa menyentuh, bisa melihat gitu secara langsung. Gitu. Ternyata banyak ya rahasia di balik mall. Padahal hampir setiap hari, mana kantor kami ini kan seberangnya mall ya Pak ya? Dekat. Agak jauh dikit juga udah ketemu mall lagi, agak kesana dikit udah ketemu mall lagi. Waduh ternyata banyak sekali mall tuh kalau bisa dibilang menyelamatkan ribuan nyawa juga ya Pak ya? Penyambung hidupnya beribu-ribu nyawa gitu ya di sana ya? Betul, berarti satu mall hilang tuh udah bisa, aduh nggak tahu deh ya udah berapa ribu nyawa itu udah hilang juga mungkin. Itu luar biasa sekali perbincangan dengan Pak Suwarno kali ini gitu Pak. Terakhir Pak, mungkin boleh disampaikan kepada Radar Malang People yang lagi nonton nih, apa-apa aja sih yang perlu di tips and trick nih mengunjungi pusat perbelanjaan, mungkin untuk segi time-nya atau baiknya itu di hari-hari ini gitu-gitu, atau mungkin mau lihat grade-nya nih kan nyesuaiin sama kantong gitu, apa Pak tips and trick-nya? Ya kalau tips and trick-nya berbelanja di pusat perbelanjaan pasti harus siapkan dana aja. ada uang sudah ya? Selamat sudah gitu kan, karena mau nggak mau kan biasanya kita tuh lapar mata dalam tanda kutip ya, bisa melihat segala sesuatu itu, waduh ini kayak menarik diskon itu. Memang kalau kita sudah masuk di pusat perbelanjaan pasti banyak, terutama ibu-ibu wanita itu paling gampang lapar mata. Yang sebenarnya nggak butuh akhirnya
dibeli aja gitu lah. Nah mungkin kalau menurut saya ya lebih bijak aja dalam hal untuk ketika ke mall. Memang tujuan apa ya sudah belinya untuk apa aja gitu loh. Jadi artinya memang kalau bicara dengan kondisi ekonomi sekarang yang mungkin belum bisa kembali seperti tahun 2019, jadi kita lebih bijak dalam hal berbelanja. Meskipun ya kami pasti tetap akan melakukan campaign supaya tetap orang belanja banyak gitu kan. Tetapi kalau kita ngomong secara individu ya memang itu yang harus dilakukan gitu. Terus kemudian yang berikutnya juga harus selalu jaga ini ya protokol kesehatan ketika masuk, karena mau tidak mau mall itu kan tempat berkumpulnya banyak orang yang dimana pasti akan banyak sekali ya ibaratnya transisi virus dan segala macam. Bukannya di mall tapi di tempat lain juga sama. Tetapi karena kami itu cukup banyak, meskipun kami itu boleh dikatakan dibandingkan yang lain seperti pasar tradisional, kami jauh lebih ketat daripada sana. Betul. Tapi artinya ya tidak perlu khawatir juga karena kami sudah melakukan proteksi-proteksi itu. Ya tinggal kita bijak aja lah dengan kondisi didukung dengan para customer ya yang datang juga sama-sama menjaga gitu kan. Betul. Baik, biar nggak ada larangan lagi buat ke mall. Saya tahu pasti rekan-rekan juga sudah stres kalau sampai mall ini ditutup terus gitu ya Pak ya. Baik Pak Suwarno, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah hadir di sini, sudah berbagi rahasianya pusat perbelanjaan itu ternyata banyak yang belum kita ketahui ya. Semoga nggak kapok Pak. Semoga kita bisa ngobrol lagi tentang mall-mall, mungkin membuka rahasia-rahasia yang lain gitu. Mall-mall di Malang gitu ya. Ini ada sebuah bingkisan Bapak. Oh iya. Bisa untuk, walaupun mungkin Bapak sudah rajanya mall ya, tapi bolehlah. Oke. Terima kasih Bapak sudah mampir di sini. Ya. Sampai jumpa lagi ya Bapak, sehat terus. Selma Kirana di sini pamit dan juga special guest hari ini dengan Bapak Suwanto. Sampai ketemu lagi di next episode. Bye bye. Terima kasih.